Halo, di video sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana PT James menyusun strategi korporat, bisnis, dan fungsional yang baik untuk menjawab tantangan dari lingkungan bisnis yang dinamis. Akan tetapi, tentu saja strategi yang hebat tidak berarti apa-apa jika kita tidak bisa mengimplementasikannya dengan baik. Maka dari itu, video ini akan membahas mengenai implementasi strategi James, yakni bagaimana cara mereka menjalankan program-program konkret, siapa saja yang terlibat, bagaimana alokasi sumber dayanya, serta tantangan dan solusi yang dihadapi. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi yang bernilai miliaran rupiah? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengenalan mengenai struktur organisasi dan kerangka implementasi strategi. Struktur organisasi dari PT James bersifat lintas fungsi atau cross-functional dan terkoordinasi. Artinya, strategi tidak hanya dijalankan oleh satu departemen, tetapi dijalankan oleh suatu tim gabungan dari berbagai fungsi. Sebagai contoh, program pemasaran tidak hanya dikerjakan oleh Head of Marketing and Sales, akan tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti CFO, COO, Head of Legal, dan berbagai departemen lainnya. Setiap program strategis memiliki penanggung jawab yang jelas, baik dari sisi operasional, sisi resiko, kenangan, maupun keberlanjutan. Model ini menunjukkan bahwa PT James mengedepankan kolaborasi dan tanggung jawab, lintas fungsi demi efektivitas, serta implementasi strategi yang baik. Kita masuk ke slide selanjutnya, yakni strategi pertama, yakni ekspansi dan dominasi pasar domestik dan ASEAN. Strategi ini bertujuan untuk memperluas dominasi pasar domestik dan menjangkau pasar regional, terutama yang berada di wilayah ASEAN. Total terdapat 8 program dengan alokasi anggaran sebesar 2.855 juta yang dijalankan dari kuartal 1 2025 hingga kuartal 3 2026. Dengan kode S1P1 yakni penguatan kontrak strategis domestik yang di dalamnya terdapat Head of Marketing and Sales, CFO, COO, Head of Corporate Risk Management, and Corporate Secretary. Program ini memiliki budget 300 juta dan dimulai dari kuartal 1 tahun 2025. Program ini berfokus pada penguatan kontrak jangka panjang berbasis analisis pasar dan manajemen risiko. Lalu dengan kode S1P2 terdapat tim pemasaran regional ASEAN yang dibentuk. Di dalamnya terdapat Head of Marketing and Sales, COO, Head of Legal Operations, Head of Compliance, Head of Corporate Risk Management. Program ini memiliki budget 450 juta yang dimulai dari kuartal 1 2025. Intinya, program ini merupakan pembentukan tim khusus untuk ekspansi pasar ASEAN dengan dukungan dari legal dan logistik. Lalu S1P3 terdapat skema harga dan pembayaran adaptif yang di dalamnya tercakup Head of Marketing and Sales, Corporate Secretary, CFO, Head of Corporate Risk Management, Head of Sustainability. Program ini memiliki budget 250 juta dan dimulai dari kuartal 2 2025. Program ini intinya merupakan penyesuaian strategi harga dan promosi adaptif berbasis ESG dan komunikasi publik. Selanjutnya, S1P4 yang berjudul Digitalisasi Layanan Pelanggan yang di dalamnya terdapat Head of Marketing and Sales, CFO, CHRO, Head of Compliance, dan Head of Corporate Risk Management. Program ini memiliki budget 400 juta dan dimulai dari kuartal 3 2025. Intinya, ini merupakan program loyalitas pelanggan digital dengan pelatihan staff dan control fraud. Selanjutnya, S1P5 terdapat ekspansi armada dan jalur distribusi baru yang di dalamnya terdapat Head of Marketing and Sales, COO, Head of Legal Operations, Head of Corporate Risk Management, dan CEO. Program ini memiliki budget 800 juta dan dimulai dari kuartal 4 2025. Ini merupakan riset dan ekspansi pasar baru melalui jalur distribusi dan armada tambahan. Selanjutnya, S1P6, yakni promosi di forum dan media industri. Di dalamnya terdapat Head of Marketing and Sales,
Corporate Secretary, CEO, Head of Sustainability, dan COO. Program ini memiliki budget 200 juta dan dimulai dari kuartal 1 2026. Ini merupakan promosi aktif di forum industri untuk memperkuat positioning dan reputasi perusahaan. Lalu untuk program ke-7, yakni reposisi strategi harga di wilayah kompetitif. Di dalamnya terdapat CFO, Head of Marketing and Sales, Chief Project Officers, Head of Finance and Accounting, 2, Head of Corporate Risk Management. Budgetnya ada 275 juta yang dimulai dari kuartal 2 2026. Program ini merupakan suatu reposisi harga untuk harga kompetitif dengan analisis dampak finansial proyek. Dan yang ke-8 dengan kode S1P8 merupakan survei kepuasan dan evaluasi pasar yang di dalamnya mencakup Head of Marketing and Sales, CHRO, Head of Corporate Risk Management, CFO, dan CEO. Memiliki budget 180 juta rupiah dan dimulai dari kuartal 3 2026. Ini merupakan evaluasi rutin pelanggan dan pasar untuk perbaikan layanan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke strategi kedua, yakni kendali distribusi dan akses langsung ke pasar hilir. Strategi kedua ini adalah membangun kendali lebih besar terhadap saluran distribusi dan mendekatkan diri ke pasar hilir. Terdapat total 8 program di bawah strategi ini yang dialokasikan anggaran sebesar 7.950 juta. Program ini dilaksanakan dari kuartal 1 2025 sampai kuartal 1 2026 dan ini merupakan strategi dengan porsi investasi terbesar. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ekspansi James Trading di Singapura yang di dalamnya terdapat CEO, Chief Marketing Officer, CFO, Head of Legal, dan Head of Risk. Terdapat budget 900 juta pada program ini yang dimulai dari kuartal 1 2025 di mana mereka mendirikan entitas James Trading sebagai pusat distribusi internasional. Yang kedua, akuisisi dan kemitraan dengan PLTU yang melibatkan CEO, Chief Marketing Officer, CFO, Head of Legal, dan Head of Risk dengan budget 1.500 juta yang dimulai dari kuartal 1 2025. Selanjutnya adalah program ketiga dengan kode S2P3 yakni pembangunan platform dan call market yang di dalamnya terdapat Chief Project Officer, CFO, Chief Marketing Officer, Head of Legal, Corporate Secretary, dan memiliki budget 1.200 juta dan dimulai dari kuartal 2 2025. Yang keempat adalah mitra logistik resmi negara tujuan, yakni di dalamnya terdapat Chief Marketing Officer, Chief Operating Officer, Head of Legal, Head of Compliance, dan Head of Risk. Program ini memiliki budget 500 juta dan dimulai dari kuartal 2 tahun 2025. Lalu untuk program kelima adalah peningkatan sistem distribusi, di mana COO, Chief Project Officer, Head of Accounting 1, dan Chief Marketing Officer serta Head of Risk menjadi bagian dari orang-orang yang terlibat. Program ini memiliki budget 800 juta dan dimulai dari kuartal 3 2025. Selanjutnya, program ke-6 adalah integrasi kontrak penjualan dan SLA. Di dalamnya terdapat Chief Marketing Officer, Head of Legal, Corporate Secretary, Head of Risk, dan CEO. Program ini memiliki budget 300 juta dan dimulai dari kuartal 3 tahun 2025. Lalu selanjutnya dengan kode S2P7 adalah jeti dan fasilitas logistik sendiri, di mana di dalamnya terdapat COO, Chief Project Officer, CFO, Head of Legal, Head of Compliance, dan memiliki budget sebanyak 2,5 miliar dan dimulai dari kuartal 4 2025. Selanjutnya dengan kode S2P8 adalah audit saluran distribusi ekspor yang di dalamnya terdapat Head of Risk, COO, Chief Marketing Officer, CFO, Corporate Secretary, dan memiliki budget 250 juta rupiah yang dimulai dari kuartal 1 tahun 2025. Setelah dua strategi tadi, kita masuk ke strategi terakhir, yakni strategi diversifikasi produk rendah emisi dan layanan tambahan. Strategi ketiga ini berfokus pada diversifikasi produk dan tren energi bersih. Ini merupakan suatu langkah antisipatif bagi James
terhadap tuntutan keberlanjutan dan ESG. Terdapat total 8 program yang dijalankan dengan anggaran 4,4 miliar 650 juta rupiah. Kita mulai dari program pertama, yakni riset produk batubara rendah emisi, yang di dalamnya terdapat Chief Marketing Officer, COO, CFO, Head of Sustainability, dan Head of Risk. Memiliki budget 350 juta dan dimulai dari kuartal 1 tahun 2025. Selanjutnya, dengan kode S3P2, terdapat peningkatan teknologi produksi, yang di dalamnya terdapat COO, Chief Project Officer, CFO, dan Head of Mining in Kalimantan. Tidak lupa juga terdapat Head of Risk. Budgetnya dimulai dari 1 miliar 500 juta rupiah dan dimulai dari kuartal 1 tahun 2025. Selanjutnya, dengan kode S3P3, terdapat jasa konsultasi efisiensi energi, yang di dalamnya terdapat Chief Marketing Officer, COO, Head of Sustainability, Corporate Secretary, dan CFO. Program ini memiliki budget 400 juta rupiah dan dimulai dari kuartal 2 tahun 2025. Selanjutnya, dengan kode S3P4. Ini merupakan layanan tambahan dalam paket produk yang ditawarkan. Yang di dalamnya terdapat Chief Marketing Officer, Chief Project Officer, Chief Operating Officer, Head of Risk, dan Chief Finance Officer. Program ini memiliki budget 550 juta rupiah dan dimulai dari kuartal 3 tahun 2025. Selanjutnya, dengan kode S3P5, yakni sertifikasi produk ramah lingkungan, yang di dalamnya terdapat Head of Sustainability, COO, Head of Legal, Corporate Secretary, dan CFO. Program ini memiliki budget 300 juta rupiah dan dimulai dari kuartal 4 tahun 2025. Yang keenam adalah kolaborasi R&D, energi, dan teknologi, yang di dalamnya terdapat Chief Project Officer, Head of Sustainability, CFO, Chief Marketing Officer, dan Head of Risk Management. Untuk budgetnya sendiri, mulai dari 600 juta rupiah dan berawal dari kuartal 1 tahun 2026. Lalu untuk selanjutnya dengan kode S3P7, yakni uji pasar dan pilot produk baru, di mana yang dalamnya terlibat adalah Chief Marketing Officer, COO, CFO, Head of Risk, dan CEO dengan budget 700 juta dan dimulai dari tahun 2025 kuartal 2. Yang terakhir adalah monitoring produk dan feedback terhadap pelanggan, yang di dalamnya terdapat Chief Marketing Officer, Chief HR, Head of Risk, Head of Sustainability, dan CFO. Program ini memiliki budget 250 juta dan dimulai dari kuartal 3 tahun 2026. Di mana program ini merupakan evaluasi performa produk berdasarkan feedback pelanggan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tantangan dan solusi dalam implementasi berbagai strategi ini. Ya, tentu saja, pelaksanaan strategi di lapangan tidak lepas dari tantangan. Beberapa isu yang perlu dihadapi oleh PT James, di antara lain merupakan sebagai berikut. Pertama, koordinasi antar departemen dalam program lintas fungsi. Yang kedua, adaptasi sumber daya manusia terhadap teknologi baru seperti ERP, IoT, dan platform e-market atau electronic market. Yang ketiga, regulasi ekspor dan perizinan logistik di negara tujuan seperti Vietnam dan Filipina yang cukup rumit. Yang keempat, edukasi pasar terhadap produk-produk rendah emisi dan layanan digital baru. James mengatasi ini melalui pembentukan suatu tim proyek lintas fungsi atau cross-functional team, pelatihan dan sertifikasi karyawan, audit saluran distribusi secara berkala, serta uji coba terbatas sebelum melakukan peluncuran besar. Baik, itu merupakan inti dari video tadi. Jadi, implementasi strategi di James bukan hanya soal menjalankan suatu rencana, tetapi juga soal eksekusi yang terstruktur, di mana program, SDM, anggaran, dan prosedur semua sudah jelas. Akan tetapi, juga bagaimana perusahaan memastikan semua program ini dapat berjalan sesuai dengan arah strategisnya. Bagaimana cara melakukan itu? Mari kita bahas pada video selanjutnya.